Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi SDN Kedaung Kaliangke 05 pagi. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, dan juga semoga kita diberikan kekuatan, kesabaran dalam melaksanakan taat ibadah kepada Allah, terutama beribadah di bulan suci Ramadan ini. Baik, pelajaran kita hari ini yaitu tentang tata cara bersuci. Sebelum belajar, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini kita belajar tentang bersuci. Apa sih bersuci? Bersuci yaitu menghilangkan kotoran dan najis. Bersuci bisa dilakukan dengan cara mandi, lalu juga bisa dengan wudhu, istinja, atau kita biasa sebut dengan cebok, dan tayamum. Tayamum itu sebagai pengganti wudhu, tapi kalau wudhu pakai air, kalau tayamum pakai debu. Selanjutnya, bersuci dengan berwudhu. Nah, hari ini kita akan belajar bersuci dengan cara berwudhu. Wudhu artinya bersuci dengan menggunakan air dengan tujuan untuk menghilangkan hadas kecil. Apa sih hadas? Nah, hadas adalah keadaan tidak suci pada tubuh kita. Jadi kalau hadas ini tidak kelihatan, itu hanya keadaan tidak suci pada tubuh kita yang disebabkan karena kita buang angin, buang air besar, buang air kecil. Nah, sehingga kalau kita punya hadas, kita terhalang atau tidak boleh untuk melaksanakan ibadah seperti sholat, menyentuh Al-Quran, tawaf di Ka'bah, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita mau bersuci, maka harus wudhu terlebih dahulu supaya bisa melaksanakan ibadah kembali. Nah, untuk melaksanakan wudhu ada beberapa syaratnya. Yang pertama, harus beragama Islam. Yang kedua, tamyiz. Nah, tamyiz ini artinya bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Sudah bisa membedakan mana yang kanan, mana yang kiri. Sudah bisa melakukan aktivitas sendiri seperti bisa mandi sendiri atau bisa makan sendiri. Nah, itu disebut tamyiz. Atau kira-kira anak berumur 7-8 tahun, itu disebut tamyiz. Lalu yang ketiga, syaratnya tidak berhadas besar. Syarat yang keempat, menggunakan air yang suci mensucikan. Seperti kalau kita biasa pakai air dari sumur, air yang dari keran, air dari laut bisa, air sungai, air hujan, itu disebut air suci mensucikan. Lalu yang kelima, syaratnya tidak ada benda yang menghalangi sampainya air ke kulit. Contohnya seperti misalkan kulit kita ada lem. Nah, karena ada lem, itu lemnya sebelum wudhu harus dibersihkan terlebih dahulu. Kalau tidak dibersihkan, nanti air tidak bisa mengenai kulit kita karena ketutupan lem, sehingga lem harus dibersihkan terlebih dahulu. Nah, itu tadi syarat berwudu, syarat sebelum wudu. Selanjutnya, bagaimana sih tata cara berwudu? Bisa dilihat gambar berikut ini. Nah, yang pertama, mencuci kedua tangan, baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Cuci tangan sambil melafalkan niat wudhu. Nawaitul wudhu'a li raf'il hadatil asghari faradhan lillahi ta'ala. Lalu yang kedua,
kumur-kumur. Lihat gambar kedua, sedang kumur-kumur. Berapa kali? Nah, kumur-kumurnya disunahkan sebanyak 3 kali. Yang ketiga yaitu memasukkan air ke hidung. Sama, disunahkannya 3 kali juga. Seluruh anggota wudhu disunahkan membasuhnya sebanyak 3 kali. Lalu yang keempat yaitu membasuh wajah. Nah, ketika membasuh wajah, kita sambil berniat di dalam hati, saya niat wudhu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Nah, urutan yang kelima yaitu membasuh kedua tangan sampai sikut. Dibersihkan tangannya, ujung kuku kuku, di bawah kuku juga harus dibersihkan. Jangan sampai ada benda-benda yang menghalangi air terkulir. Nah, sampai siku dibasuhnya. Yang keenam, menyapu sebagian kepala, minimal 3 helai rambut. Sunnahnya seluruh rambut kita usap. Yang ketujuh yaitu membasuh kedua telinga kita, yang kiri dan kanan, sebanyak 3 kali juga. Nah, yang kedelapan yaitu membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Ingat, sela-sela jari kaki, jari tangan itu juga harus dibasuh. Nah, yang terakhir yaitu tertib. Apa sih tertib? Tertib itu maksudnya berurutan. Dari tadi kita mencuci kedua telapak tangan, kumur-kumur, basuh hidung, sampai membasuh kedua kaki. Ini harus berurutan. Tidak boleh acak-acakan. Misalkan kalian pertama cuci kaki dulu, lalu basuh muka, lalu membasuh telinga, terus baru kumur-kumur. Itu tidak boleh. Harus dilakukan dengan cara berurutan. Nah, gimana? Sudah paham tentang tata cara urutan berwudu? Selanjutnya, yang membatalkan wudu. Nah, wudu bisa batal dengan beberapa sebab. Yang pertama, buang angin. Nah, udah wudu terus bunyi tut. Nah, itu wudunya batal. Yang kedua, buang air kecil. Nah, dengan sebab buang air kecil, wudu batal. Yang ketiga, buang air besar. Yang keempat, tidur. Nah, tidurnya kalau kakinya sampai ngangkat atau bokongnya sampai ngangkat, nah itu wudunya jadi batal. Yang kelima, menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Yang keenam, menyentuh kulit laki-laki atau perempuan. Maksudnya laki-laki menyentuh perempuan atau perempuan menyentuh laki-laki yang bukan saudara atau bukan mahram. Tapi kalau misalkan kita menyentuh ibu kita, kakak kita, bapak kita, itu mah tidak batal. Nah, kalau bukan saudara, nanti wudunya batal. Yang terakhir, yang bisa membatalkan wudu yaitu hilang akal atau gila. Nah, ini 7 sebab yang bisa membatalkan wudu, sehingga kalau kita mau beribadah harus wudu lagi. Hikmah berwudu. Hikmah itu maksudnya bisa diartikan kejadian baik yang kita dapatkan kalau kita berwudu. Apa aja? Nah, kata Aisyah, yang pertama, berwudu bisa menghapus dosa-dosa kita. Seluruh anggota wudhu kita ketika dibasuh, itu setiap tetesan yang dibasuh turun juga, gugur juga dosa-dosa kita atau mengikut ke tetesan-tetesan wudhu. Yang kedua, kita dimohonkan ampun oleh malaikat. Jika kita sebelum tidur nih, kita wudhu dulu, kita tidur dalam keadaan suci, nah itu malaikat memohonkan ampun kepada Allah. Semoga kita diampuni dosa-dosanya. Lalu yang ketiga, menghilangkan belenggu kemalasan. Ketika kalian lagi malas banget belajar atau malas banget mengaji, segera berwudu. Nah, dengan berwudu
belenggu kemalasan itu akan hilang. Yang keempat, mengangkat derajat kebaikan. Kata Nabi Muhammad, "Wahai para sahabat, maukah kalian aku kasih tahu hal yang bisa mengangkat derajat kebaikan kalian dan menghapus dosa-dosa kalian?" Nah, kata para sahabat, "Mau Nabi." Nah, kata Nabi Muhammad, yaitu dengan cara berwudu. Kita harus menjaga wudu kita. Yang kelima, hikmah berwudu yaitu nanti kita di hari kiamat atau di hari akhir wajah kita akan terang benderang, gurron muhajjalin. Nah, ketika kita menyempurnakan wudu kita dengan bagus dan rapi, nanti di akhirat anggota tubuh kita akan menjadi cahaya yang terang benderang. Nah, ini merupakan hikmah dari kita berwudu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Telah selesai pelajaran kita hari ini tentang berwudu atau tata cara bersuci. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.